Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, teman-teman mahasiswa, kita akan membahas tentang teori permintaan. Teori permintaan itu terdiri dari jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli pada berbagai tingkat harga. Jadi, kalau di ekonomi itu ada yang disebut dengan harga, yang dikenal dengan price, kemudian ada waktu dan tempat tertentu. Nah, tempat tertentu ini ada beberapa tempat yang bisa dijadikan untuk melakukan transaksi permintaan. Nah, di sini biasanya dikenal dengan pasar. Pasar sendiri terbagi menjadi dua, ada pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional sudah sangat familiar, kita ketahui yang berdekatan dengan tempat tinggal kita. Kemudian ada juga pasar modern. Pasar modern itu biasanya dicontohkan dalam bentuk supermarket, mall, dan pasar sekarang yang terkenal itu adalah transaksi online. Nah, teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan atau di dalam istilah ekonomi disebut dengan quantity dan harga. Harga ini biasa dikenal dengan price. Nah, titik kunci dari permintaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jumlah permintaan yang dikenal dengan quantity dan harga. Harga ini dikenal dengan price ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Jelas, setiap kita melakukan transaksi itu ada barang yang akan kita perjualbelikan. Nah, untuk melihat faktor yang mempengaruhi permintaan itu yaitu harga barang tersebut atau harga barang itu sendiri. Contohnya kita ingin melakukan transaksi masker ya yang sangat dibutuhkan saat ini. Nah, berarti kita harus mengetahui berapa jumlah masker yang tersedia dan berapa harga dari masker tersebut. Kemudian ada harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Nah, di sini selain harga barang itu sendiri, ada juga harga barang lain yang mempengaruhi dari transaksi permintaan. Kemudian ada pendapatan per kapita. Mengapa pendapatan per kapita mempengaruhi permintaan? Karena kecenderungan yang ada di dalam masyarakat, pendapatan per kapita ini semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin banyak jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi orang tersebut. Nah, kemudian ada corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa masyarakat atau selera masyarakat akan item-item atau barang-barang tertentu atau corak tertentu, dan jumlah penduduk. Nah, kemudian ada juga yang dikenal dengan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, kita ketahui saat ini di beberapa wilayah itu kondisinya dalam keadaan hujan. Nah, ramalan-ramalan seperti ini misalnya kira-kira nih bulan depan akan terjadi hujan. Nah, maka kita akan melakukan permintaan akan ketersediaan payung, jas hujan, dan lain-lainnya. Kemudian ada yang terakhir, usaha-usaha produsen dalam meningkatkan penjualan. Nah, usaha-usaha ini akan mempengaruhi permintaan. Karena semakin menarik barang yang akan dijual oleh produsen, maka akan semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Usahanya dalam bentuk apa? Usahanya itu bisa dalam bentuk iklan, bisa dalam bentuk diskon, dan kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Nah, di dalam permintaan ada yang disebut dengan hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan apabila harga suatu barang mengalami peningkatan atau price dari barang tersebut meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Nah, di sini disebutkan dalam kondisi ceteris paribus. Kondisi ceteris paribus itu adalah kondisi dari beberapa variabel lain yang disebutkan sebelumnya seperti jumlah penduduk, iklan, kemudian selera, dan lain-lainnya itu dianggap tetap. Nah, yang dimaksud dengan hal-hal lain ini adalah variabel-variabel lain yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta selain harga barang yang bersangkutan ya. Nah, fungsi permintaan disimbolkan dengan QA atau quantity dari barang jumlah barang yang diminta. QA sama dengan fungsi dari PA. Nah, bisa kita lihat di sini nanti ya. PA, P, B sampai dengan Z, I, T, A, dan N. Q itu dilambangkan dari jumlah barang yang diminta. Karena ini berhubungan dengan permintaan, maka kita membahas tentang jumlah barang yang diminta. Kemudian P itu adalah price barang dari
harga dari barang yang dijual, kemudian A, barang A, B sampai Z berarti harga barang dari B sampai Z atau barang lain selain barang A yang ditawarkan. Kemudian ada I, itu adalah tingkat pendapatan konsumen, kemudian ada T, selera, ada iklan, dan ada jumlah penduduk. Untuk melihat real dari kegiatan permintaan ini, kita melihat dari price atau harga barang dan dari permintaan atau quantity dari barang tersebut. Kita bisa lihat di sini harga barang yang mengalami penurunan. Di sini ada dari angka 60, 50, 40, 30, 20, maka permintaannya akan mengalami kenaikan. Karena hukum permintaan menyatakan semakin turun atau semakin menurun harga barang tersebut, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin meningkat. Jadi ketika harganya 60, maka permintaannya 1000. Ketika harganya 50, permintaannya 2000 dan seterusnya sampai di harga minimum 20, maka permintaannya akan semakin maksimum atau meningkat di 50.000. Nah, kurva permintaan kita gambarkan di sini. Dia memiliki slope yang negatif, artinya dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, setiap kita membuat kurva, jangan lupa kita beri nama ya. P itu yang bagian atas itu adalah price atau harga barang yang dijual, kemudian Q itu adalah quantity dari barang yang dijual tersebut, dan D itu adalah demand atau permintaan akan barang. Nah, permintaan akan barang ini dicerminkan dari titik A, B, C, D, dan E. Nah, ketika di titik A, price-nya itu di 60, kemudian Q-nya itu hanya di 1000. Menurun lagi, price-nya 50, maka Q-nya bertambah menjadi 2000. Menurun lagi, Q-nya price-nya 40, maka Q-nya menjadi 3000. Dan semakin menurun, dia akan semakin besar permintaan akan barang tersebut. Bagaimana dia mengalami pergeseran? Nah, di sini kita lihat pergeseran kurva permintaan itu bergerak dari P0 menuju P1, artinya dia dari atas menuju ke bawah ya. P1 itu di sana ada demand 1 dan demand 2. Nah, demand 1 dan demand 2 ini mencerminkan dari adanya penurunan harga dari P0 menjadi P1 dan terjadinya peningkatan dari kuantitas barang yang diminta. Nah, peningkatan ini disebabkan oleh apa? Peningkatan ini salah satunya bisa disebabkan oleh faktor permintaan, misalnya adanya selera konsumen yang bertambah, maka dia akan menggeser dari kurva 1 atau Q1 atau kuantiti dari barang yang pertama menuju ke Q2. Nah, dari Q1 ini dia berada di titik A, di mana price-nya itu di demand 1 atau permintaan yang pertama menggeser ke titik B atau disebut juga dengan demand 2, maka akan muncul atau timbul terjadinya titik baru dari pergeseran kurva permintaan dari titik A menuju ke titik B. Ya, begitu kurang lebih untuk materi permintaan. Saya rasa cukup jelas. Silakan.